Coba ditunjukin Muhammad Haidar. Tetap angkanya belum. Oh, belum. Oke. Nah, baik, saya lanjutkan ya berikutnya. Jadi sudah kita tahu model share seperti tadi, jadi kita peroleh 0,6, 0,6, 2,5. Maka ini ada perbandingan mol. Ya. Dengan perbandingan mol, kita bisa cek berikutnya. Ini kita peroleh, jadi 0,6, 0,6, 0,6. Jadi pembaginya adalah yang paling kecil, 0,6. Jadi dibagi, kita peroleh 1, K-nya 1, Mn-nya 1, dan O-nya. Jadi senyawa itu adalah K-nya 4. Ada yang belum paham? Ini sih Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi yang MN tadi itu apa Pak tadi Pak? Maksudnya? Yang tadi yang di slide itu. Oke. Yang maksudnya gimana, Arijal? Yang di slide PPT tadi Pak. Gimana? Suaramu kok bengong nih, ada apa ya? Gimana? Nggak jelas Yang di slide PPT tadi Pak. Yang ya. Kenapa? Oke. NMN. Bentar ya. Ini kan? Yang di slide 11 Pak. Iya. Itu yang di lingkar itu angkanya dapat dari mana Pak? Loh. Ini. Angkanya ini kan? Kan 34,77 gram dibagi dengan nomor massanya Mn. Nomor massanya Mn kan 54,94. Maka 34,77 dibagi 54,94 dapatnya 0,6329. Kalau kalium 2475 gram kan dibagi dengan nomor massanya kalium 39,10 dapatnya 0,6330. Sehingga kita peroleh 0,6330, 0,6329, 2,532. Kemudian yang dilingkari adalah yang Mn. Kenapa? Karena ini yang paling kecil. Tadi saya sebutkan, pembaginya adalah yang paling kecil. Sehingga 0,6329 dibagi 0,632. Hasilnya 1. Yang kalium 0,6330 dibagi ini kurang lebih 1. Sedangkan oksigen kurang lebih 4. Sehingga kita peroleh rumus formulanya. Rumus formula dari soal tadi adalah KMNO4. Begitu Arijal. Baik Pak, terima kasih. Oke. Masih sekitar stoikiometri, gitu ya. Masih sekitar stoikiometri. Sekarang ini. Sekarang Ang Yelir Sulistyo Putri. Halo Ang. Nah, coba ini dikerjakan. Berapakah dari konsep ini? Berapakah persen C, persen H, persen N, dan persen oksigen dari senyawa, dari molekul, dari senyawa C4H10N4O2 dari kafein. Jadi ini adalah rumus kafein, rumus molekul dari kafein. Ang, kamu dapat C dan H, kemudian Firmansyah, ada Firmansyah? Iya, Pak. Oke, Firmansyah untuk N dan O.
Ya. Jadi Yelir dapat C dan H, Firmansyah dapat N dan O. Oke, sekarang kerjakan. Berapakah persen C, persen H, persen N, dan persen oksigen? Oke, selesai. Yelir, Firmansyah, Iya Pak, belum Pak. kok sama sekali? Caranya kan sama ya, C4, H10, N. N-nya berapa? 2. Ya, N-nya berapa? 2. Ya. N4O2. N4, N4O2. Maka persen CA, Yelir, An, persen CA, persen C, maka di sini adalah 4 kali, gitu ya, 4 kali 12, oke, dibagi, totalnya berapa ini? 100, 198. 194,1. C4. Iya, C4 atau C8? Tadi C8. 8 soal. 8 Oh Pak. iya, C8. C8, H10, N4. C8. C8, H10, N4O2. Jadi di sini 8 dikalikan 12, dibagi totalnya berapa? 194,1.
kalikan 100%. Dapatnya berapaan? Kalau hidrogennya 10 kali 1 bagi yang 94 kali 1 dapatnya 5. 10. Dapatnya 5. Oke. Nitrogennya berapa? Buat untuk nitrogennya sekitar 28,8%, Pak. 28,8%. Oksigennya Oksigennya 16,5%. 16. Oke, totalnya 16,15. 16,5, Pak. 16,5. Oke, sekarang tolong jumlahkan. 16,5 ditambah 28,8 tambah 5,15 tambah 49,46. Apakah dia 100%? Iya, Pak. 100%. Oke. Oke, sudah betul berarti kalau 100% sudah betul. Oke, jadi itu 3 contoh dari stokiometri. 3 contoh dari stokiometri. Ya, contoh yang lain banyak gitu. Karena ini stokiometri itu bagian dari, jadi bisa dicek. Nah, sekarang berbeda ini modelnya. Yang ditanyakan berapa mol atom float dari berapa banyak Ca, berapa banyak mol Ca yang diperlukan untuk bereaksi dengan 2,5 mol Cl untuk menghasilkan CaCl2. Sekarang berbeda. Sekarang pertanyaannya dirubah. Bentar, ini ada pertanyaan? Ada yang belum bisa? Satu kelas ini? Sebelum saya lanjutkan, ini ada yang belum bisa model ini? Oke, terima kasih. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, terima kasih. Jadi bagi saya diam itu adalah berarti bisa. Kalau tidak bisa biasanya resen. Oke, sekarang ada reaksi begini. Ini Ca bereaksi dengan Cl membentuk CaCl2. Kan seperti CaCO3 ya, cuma ini dibalik. Maka Ca-nya 1, Cl-nya di sini 2, maka di sini ada 2. Tapi mestinya enggak begini ya. Ini adalah Cl2. Karena dia gas. Ini gas, ini Cl2, ini CaCl2. Pertanyaannya kalau di sini 2,5 mol. 2,5 mol. Maka di sini ada berapa mol? Vincent Hansa Putra. Ada Vincent? Ada, Pak. Oke. Berapa mol? 1,25 mol. 1,25 mol. Betul. Kemudian CaCl2-nya terbentuk berapa? 1,25 mol.
1,25 mol. Kalau ditanyakan berapa gram Ca yang diperlukan untuk reaksi 2,5 mol Cl2, berapa gram? Ca itu 4 Kok? berarti Sebentar. Ini ada yang salah ini. Hans, kayaknya salah deh kamu. Vincent, Hans Saputra. Vincent, Hans Saputra. ya Pak. Kayaknya salah deh. Berapa Ca, berapa mol Ca yang diperlukan? Ca 1,25 mol. Kenapa 1,25? Soalnya perbandingannya itu 1:2. 1/2 gimana sih? Ini kan saya hapus nih. Oh, Cl2. Oh, 2,5 juga Pak kalau gitu. Nah, gitu. Ini kan Cl2. Ini 1. Jadi ini 2,5. Ya, Cl2-nya juga 2,5. Ini gimana tadi? Cara caranya klik. Nggak mau. Ya, nggak mau balik. Gimana cara membalikkan ini supaya jadi ballpoint? Kurang Yes, gitu ya. I don't understand. Caranya MacGyver. Nggak ada MacGyver ngomong I don't understand. MacGyver tuh pinter filmnya. Ada yang kenal ini ya? pemain film Siapa namanya? MacGyver. Loh ini dapatnya, kan dapatnya begini, karena Cl sendirian, bukan Cl2 gitu ya, di sini ya. Kalau di saya tadi Cl2 gitu. Jadi sama saja. Kalau memang kita sudah tahu modelnya, bisa menjawab. Ini saja deh. Nah, ini. Habis. Vincent, Irena. Halo Irena Agatha Dangga. Iya, Pak. Udah? Oke. Ada, Coba Pak. kerjakan. Kerjakan soal ini. Iya, Pak.
Halo? Iren, sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan di-share. Apa terlihat, Pak? Oke, terlihat. Tapi masih burem. Masih burem, Iren. Mohon maaf, Pak. Sepertinya kamera saya agak buram. Eh, Oke, ini dapat perbandingannya gimana? Pertama, itu dari C itu kan 49,48 dibagi sama AR-nya C 12. Jadi dapat 4,123 mol. Selanjutnya yang H 5,19 dibagi 1 itu dapatnya 5,19 mol. Lalu yang N itu 28,85 dibagi 14 itu didapat hasilnya 2,06 mol. Selanjutnya yang O itu 16,48 dibagi 16 itu hasilnya 1,03. Jadi hasil tersebut dibandingkan didapat C4H5N2O. C4H5N2O. C4H5N2. Oke. Tepuk tangan buat Iren. Dapat banyak. Wah, sudah paham semua kayaknya ya. Ada pertanyaan? Karena sudah selesai ini stokiometri. Jadi sampai di ini. Oke, selesai. Di sini selesai. Ini juga selesai. Oh, ini beda ini. Oke, jadi kita bisa peroleh dari C4H5N2. Ini adalah rumus dari empirisnya kafein. Oke. Molekul tunggal. Yang ini. Arif Ahmad Saiful Islam. Ada Ahmad Saiful Islam? Ada, Pak. Oke, coba kamu kerjakan. Satu senyawa mempunyai rumus empiris NO2 dan PM-nya 92. Yang ditanyakan adalah rumus molekul. Rumus molekulnya yang tersebut. Baik, Pak. Jadi ada rumus empiris, ada rumus molekul. Ya kan? 2 menit
Ahmad Saiful Islam. Sudah selesai. Sudah, Pak. Coba di-save. Baik. Berapa rumus? Rumus molekul senyawanya ketemu NO2 dua kali, Pak. Terus apa rumus senyawanya? Rumus molekulnya. Rumus molekulnya NO2 dua kali. Terus Didapat dari rumus empiris dari NO2 ketemu masa relatifnya yaitu 46 gram. Kemudian yang diketahui yang dicari suatu senyawa memiliki massa yaitu 92 gram. Berarti ada NO2 dua kali yang massanya jadinya 92 gram gitu, Pak. NO2 dua kali itu bukan rumus molekul suatu senyawa. Rumus molekul suatu senyawa yang ditanyakan kan rumus molekul suatu senyawa. Kalau jawabannya NO2 dua kali, belum. Oh ya, jadinya N2O4, Pak. Nah, itu. Namanya apa itu? Senyawa itu. Nah, natrium oksida. Natrium itu Na. N2O4. N itu apa? O itu apa? Kemudian 2 itu bahasa Latinnya apa? 4 bahasa Latinnya apa? Bilangan Latin. Mohon maaf, Pak, lupa penamaan yang non-logam sama non-logam. Oh, namanya adalah di. Karena ada Di. N2 kan. Di Di nitrogen. nitrogen oksida. Loh, enggak. 4-nya. Oh, di nitrogen tetraoksida. Nah, tetra, jangan lupa. Ya, Tetraoksida. Oke. Cukup tak kira ya? Oke. Ada pertanyaan? Arija? Sudah paham kamu, Arija? Halo, Arija? Oke, sip. Ini masih ada ajan, jadi kita tunggu 3 menit lagi.
Ya, sekarang kita menghitung beberapa parameter dari konsentrasi walaupun nanti masuk di dalam larutan, kita hitung di sini sebagai bagian dari stoikiometri. Bagian dari stoikiometri. Sebelumnya saya mau ngasih contoh untuk model bagaimana menghitung molaritas dari sebuah reaksi kimia. Reaksi kimia, balik lagi. Oke, balik lagi. Oke, saya punya reaksi kimia contoh yang paling sederhana itu adalah misalkan titrasi. Saya menitrasi, loh kok hilang? Ganti warnanya biru, nggak mau. Jadi, saya misalkan ini titrasi. Umumnya titrasi dilakukan untuk mengetahui konsentrasi dari salah satu zat. Oke, ini NaCl ya, NaCl. Ini jelek. Nah, reaksi ini ke kanan ya arahnya, bukan ke kiri ya. Jadi ini ke arah produk, membentuk garam NaCl ditambah dengan H2O. Kalau kemudian pertanyaan pertama kemarin saya masuk, bagaimanakah reaksi NaCl plus H2O, kemudian jawabannya ke kiri begini, salah ya, ini solvasi. Kalau ini memang reaksi. Kalau saya punya, misalkan di sini ada 10 gram HCl, kemudian di sini ada 10 gram juga NaOH, kemudian ini saya masukkan ke dalam bejana, gitu ya. Oke, ini bejananya. Dan bejananya ini volumenya hanya 500 ml. 500 mililiter. Pertanyaannya adalah berapa konsentrasi, berapa molaritas HCl dan berapa molaritas NaOH. HCl. Dan HCl saja. Karena kalau nanti digabung berdua, jadinya ini. Jadi ini HCl saya masukkan ke sini. Nah, kemudian saya larutkan dengan air, aquades sampai batas. Ini batasnya. Ya. Kemudian pertanyaannya, berapa molaritas dari HCl? Maka saya bisa hitung. Saya bisa hitung yang pertama ini, MR-nya ini. MR, massa molekul relatif dari HCl, itu adalah 1 ditambah 35,5 jadi 36,5. 36,5. Kemudian dari 10 gram, maka saya masukkan 10 per 36,5. Ini diperoleh 0,2. 0, berapa ya? 0,27. 273. 0,273. 273 mol. Ya.
Jangan lupa ini adalah mol. Yang kita cari itu adalah M atau molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan atau per liter larutan. Biasanya dihitung ini adalah mol per liter di dalam 1 liter. Sehingga kalau di sini ada 0,273 mol dibagi ada berapa? 500 ml berapa liter? Setengah liter. Dibagi dengan setengah liter. Jadi ini adalah mol per liter. Ini ketemunya berapa? 0,27 berarti dibagi 0,5, 2 per 5, 0,5. Ya Pak, 0,547. Berapa? 0,5. 547. Molar. Ini HCl. Kalau kemudian selesai, saya membuat hal yang sama untuk NaOH 10 gram ke dalam 500 ml. Ini MHCl. Kalau cara yang lain untuk di tempat lain atau di wadah lain, ini sudah selesai gitu ya, ini sudah selesai. Saya ganti sekarang ini saya masukkan NaOH ke dalam ini, saya encerkan 500 ml. Maka kita peroleh MR-nya NaOH adalah 40 itu sama dengan berapa ini? 23 ditambah 17. 16 tambah 1, 17. Jadi dapatnya 40. Maka molnya adalah 10 dibagi 40. Kita peroleh 0,25. 0,25 mol. Kemudian molaritasnya, maka ini dibagi dengan setengah liter. Dengan 0,5 juga. Oke. Ya, ini bagaimana menghitung molaritas. Ada pertanyaan? Oke, jadi tidak ada pertanyaan. Berarti sudah bisa semua. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Ini ada cap ini apa ini? Oke, thank you. Mari kita. Oke. Sehingga ini bisa dikerjakan semuanya. Jadi kalau volumenya saya rubah-rubah, 1,38, 37,5 mili, dan seterusnya, maka ini semua dirubah menjadi liter. Dirubah menjadi liter. Supaya ketemu molaritasnya. Kalau molaritasnya sudah diperoleh, misalkan soal nomor 3 ini. Nomor 1 sudah. Nomor 2 dulu. Nomor 2 tolong kerjakan. Arik. Itu Arik Falah Permana. Arik, ada Arik? Siapa? Oke, coba kerjakan soal nomor 2. Ya Pak, ada.
Halo, Pak. Ya, silakan. Sudah ketemu? Ya, jadi Coba share. halo, Pak. Tes. Ya, silakan di-share. Di-share apa, Pak? Atau gimana cara mengerjakan? Eh, saya dipakai ini kali ya, Pak. Apa? Kamu mau pakai whiteboard. Ini tak jadikan co-host. Silakan, mari. Ya, gitu aja. Silakan. Oke. Whiteboard di Hmm. Bentar, Pak. Ini coret-coretnya pencet apa ya, Pak? sudah. Kamu share screen. Kamu pakai HP atau pakai laptop? Oh, iya. Pakai laptop, Pak. Oke, silakan di layar itu ada share screen. Kamu klik Oh, iya. share screen warna hijau. Iya. Oke, Iya, kemudian oke, sudah. Sekarang coba tulis kerjakan soal itu tadi. Pakai persamaan molaritas itu, Pak. Yang ini. Ini ya, Pak. Berapa itu kira-kira? Itu 1,58, Pak. Sebentar, Rik. Benar. Angka 2,96 dapat dari mana, Rik? Rik Falah. Iya, iya, Pak. Angka 2,96 ini dapatnya dari mana? Ini, Pak. Apa? Dari mall yang dua ini sama volume dari ini, Pak, 4,14 di 1,4. Dibagi 1,4. Iya. Oke. Tadi nulisnya susah. Ya, sekarang sudah. Ini 1,58 apa? Liter, mililiter, atau apa? Oh, liter, Pak. Liter. Ya. Liter itu L besar, nama orang. Liter itu nama orang. Jadi dia L besar. Karena dia nama orang ya. Jadi singkatannya L besar. Oke, Pak Ya, Arif Fala, kamu bisa mengukur volume 1,58. Gimana cara?
pakai gelas ukur Gimana, Pak? gitu. Gimana caranya kamu ngambil air 1,58 liter? 2 digit lagi. Di apa ya, Pak? Destilasi kali. Loh, ya apa sih? Ini kan kamu tinggal nambahkan air ya. Air saja, air aqueduct Iya. gitu. 1,58. Cuma pertanyaan saya, bagaimana kamu menambahkan itu sebanyak 1,58? Maksud saya bisa presisi. Aduh. Besok lagi aja Berarti deh. dimasukin. Gimana caranya kamu ngambil? Ngambil 1,58-nya itu yang jadi persoalan. Oke, Erik, saya kira cukup ya. Mahasiswa semua ini tolong kamu matikan, Erik. Nah, Iya, Pak. Oke, sekarang ternyata sudah lebih nih, saya nanti dimarahi kalau terlalu banyak. Nggak berlebihan, 3,12 PM. Harusnya 3,10 PM. Itu karena tadi sedikit, nggak apa-apa lah ya. Lebih 2 menit, saya kira mudah-mudahan dimaafkan. Saya kira cukup kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak.